Selamat sahabat anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Pemberian yang Agung. Ayat hafalan Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ibrani pasal 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita, oleh Dia, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Poin penting pelajaran kita, Yesus memberi kita hadiah keselamatan. Kita menyerahkan diri kita padanya. Apakah yang engkau dapat pada hari Natal? Engkau mungkin mendengar dan menanyakan pertanyaan itu ratusan kali. Lain kali kalau ada yang bertanya, tanyakan dirimu sendiri. Apakah yang sudah saya beri? Apakah yang dapat kuberikan padanya, orang miskin seperti aku ini? Andaikan aku seorang gembala, aku akan memberikan seekor domba. Andaikan aku seorang bijak, aku akan memberi bagianku. Apakah yang akan dapat kuberikan padanya? Aku akan memberikan hatiku. Sinda membaca. Natal sudah selesai, Jonathan berbisik pada Sunil. Terima kasih Sinda, kata Ibu Barnabas guru Alkitab mereka. Sunil, Jonathan, apakah kalian mempunyai pertanyaan? Tidak, Bu, kata Sunil. Kami hanya bingung dengan puisi tadi. Lagian Natal sudah selesai. Itulah sebabnya aku membagikannya dengan kalian, kata Ibu Barnabas. Memikirkan tentang apa yang kita telah pelajari beberapa minggu terakhir, apakah yang disampaikan dalam puisi ini? Bahwa penulisnya tidak mengumpulkan uang untuk hadiah? Tanya Sunil. Bisa jadi, kata Ibu Barnabas. Siapa lagi? Sinda mengangkat tangannya. Ya Sinda, kata dia adalah Yesus. Sinda menjelaskan. Gembala dalam puisi mewakili salah seorang yang mengunjungi Yesus pada malam kelahiran Yesus. Orang bijak itu adalah orang-orang Majus. Terima kasih, Sinda. Bisakah seseorang membantu saya apa yang dibawa oleh para tamu ini? Sinda mengangkat tangannya lagi. Alkitab tidak mengatakan apapun tentang hadiah yang diberi oleh para gembala pada bayi Yesus. Sinda keberatan. Yonatan mengangkat tangannya. Setiap orang mengetahui bahwa orang-orang bijak membawa 3 hadiah, kata Jonathan. Sunil angkat bicara. Tetapi mereka membawa hal yang sama dengan para gembala. Bisakah engkau menjelaskan bagaimana? Tanya Ibu Barnabas. Para gembala itu seperti orang yang menulis puisi. Mereka sangat miskin sehingga tidak mampu bahkan memberi sedikit kulit domba. Seluruh kelas tertawa geli. Sunil meneruskan. Tetapi mereka memberikan kepada Allah perhatian mereka. Ketika malaikat menyuruh mereka pergi, mereka pergi. Mereka memiliki iman bahwa bayi itu adalah si bayi itu yang dimaksud. Walaupun para orang bijak membawa hadiah yang dapat digunakan oleh Maria dan Yusuf untuk merawat Yesus,
Pemberian mereka yang sesungguhnya adalah kedatangan mereka yang menempuh jarak jauh untuk menyembah Dia. Jonathan berkata dalam satu kali bernapas, "Itu hal penting, Jonathan." Ibu Barnabas berseri-seri, "Terima kasih." Jonathan membuang napas dengan keras dan menundukkan kepala. Semua orang tertawa dan bertepuk tangan. Kembali ke puisi tadi, Ibu Barnabas melanjutkan. Tangan Sunil langsung terangkat. "Aku tahu, meskipun kita tidak memiliki banyak uang dan hal lainnya, kita masih dapat menyerahkan diri kita kepada Yesus. Dan meskipun kita mempunyai banyak hal untuk diberikan pada Yesus, kita tetap harus menyerahkan diri kita." Sinda setuju, mengangguk. "Dan tidak ada yang kita lakukan menambah hal itu." Sunil berkata. "Sunil dan Sinda," kata Ibu Barnabas, "kalian baru saja menggambarkan kasih karunia." Jonathan mengangkat tangannya. "Ya Jonathan," katanya. "Tetapi bagaimana Anda memberikan diri Anda sendiri? Apakah diri Anda ini harus dibungkus?" Ibu Barnabas tersenyum. "Ada yang tahu anak-anak? Aku rasa itu seperti makan." Jonathan tersenyum lebar. "Engkau harus makan untuk bertahan hidup." "Benar, Jonathan. Memberikan dirimu bagi Yesus bukan hanya kejadian sekali. Harus terjadi setiap hari." "Sunil, bisa tolong bacakan ini?" kata Ibu Barnabas, menyerahkan sebuah kartu dari tumpukan kartu yang dipegangnya. "Tentu Ibu," kata Sunil. Ia membaca. "Doa pagi. Ya Allah, ambillah aku sebagai milik-Mu seutuhnya. Aku menyerahkan semua rencanaku. Gunakan aku untuk melayani sesama. Tinggallah dalam aku dan tunjukkan bagaimana melakukan segala sesuatu dalam kuasa-Mu. Amin." Ibu Barnabas mulai membagikan kartu-kartu itu bagi siapa yang mau. Itu kedengarannya doa yang bagus untuk setiap hari pada tahun baru ini, kata Jonathan sambil mengambil satu. Pelayanan ini dipersembahkan oleh keluarga Pendeta Kurnaidi. Semoga menjadi berkat untuk kita semua.